Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Amma ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan ibadah pada bulan suci Ramadan akan menjadi momentum untuk mendapatkan berkah dan ampunan. Salah satu amalan yang banyak dikerjakan adalah tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan pintu terbesar untuk mencapai kelapangan hidup agar tidak terjebak dalam kesempitan yang membelenggu. Hati bisa sewaktu-waktu berkarat sebagaimana besi. Mengingat kematian dan membaca Al-Quran merupakan media pembersih karat tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma'. Qila ya Rasulullah wa ma jalauha? Qala kasratu dzikril mauti wa tilawatul qur'ani. Sesungguhnya hati bisa korosi sebagaimana besi ketika bertemu dengan air. Lalu ada yang bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, lalu apa yang dapat menghilangkan korosi tersebut? Rasul menjawab, banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Banyak sekali keutamaan membaca ayat Al-Quran. Membaca Al-Quran tersendiri termasuk ibadah yang paling utama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nu'man ibnu Bashir. Qala Rasulullah SAW, afdolu ibadati ummati qiraatul Quran. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Said Bakri bin Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati dalam kitabnya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya mengatakan, tilawatul Quranil Azim min afdalil ibadat wa a'dhamil qurubat wa ajalit ta'at wa fiha ajrun azimun wa thawabun karimun. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang paling utama, takarub teragung dan ketaatan terbesar. Dan dalam membaca Al-Quran terdapat pahala yang agung dan ganjaran yang mulia. Hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang cukup familiar adalah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipatkan 10 semisalnya. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, tetapi alif satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Sayyid Abdullah Ibnu Alawi Ibnu Muhammad Al-Haddad menyebutkan, menurut Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, keutamaan yang diungkap dalam hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud diperuntukkan untuk orang yang membaca Al-Quran di luar sholat walaupun dalam keadaan tidak suci. Sementara orang yang membaca Al-Quran pada saat sholat dan dilakukan dengan berdiri, maka balasannya adalah 100 kebaikan. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam sholat pada saat ia duduk, maka balasannya adalah 50 kebaikan. Adapun orang yang membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan suci, maka balasannya adalah 25 kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga memberikan syafaat kepada
orang yang membacanya pada hari kiamat. Sebagaimana hadis dari Abi Umamah Al-Bahili, an Abi Umamah Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an pada hari kiamat datang memberikan syafaat pada orang yang biasa membacanya. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa orang yang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Qur'an dan tak sempat berzikir dengan kalimat yang lain, maka Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Yaqulullahu ta'ala, man syaghalahu qiraatul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala sawabis sa'ilin wa fadlul Qur'ani ala sa'iril kalami kafadlillahi ala khalqihi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Qur'an hingga tak sempat zikir kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku berikan balasan yang terbaik dari balasan orang-orang yang meminta. Dan ingatlah keutamaan Al-Qur'an atas kalimat-kalimat yang lain, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Orang yang rutin menyibukkan baca Al-Qur'an akan mempunyai banyak keistimewaan, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Abwabul Faraj. Di antara keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh orang yang menyibukkan dirinya dengan baca Al-Quran adalah, pertama, mereka diakui sebagai keluarga Allah, ahlullah, dan orang keistimewaannya yang terpilih. Kedua, rumah yang dibuat untuk membaca Al-Quran maka akan dihadiri oleh malaikat, sehingga penghuni rumah tersebut akan merasakan rumahnya menjadi luas. Yang ketiga, membaca Al-Quran terdapat kebaikan yang sangat banyak. Keempat, orang yang membaca Al-Quran akan menjadi baik. Kelima, membaca Al-Quran bisa menjadi obat hati. Keenam, membaca Al-Quran bisa bermanfaat bagi orang yang membacanya maupun kepada kedua orang tuanya. Ketujuh, Al-Quran memberikan syafaat pada hari kiamat pada orang yang biasa membacanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Zainuddin dalam kitabnya Irsyadul Ibad mengingatkan bahwa dalam membaca Al-Quran harus dilakukan dengan tartil, waratil Qur'ana tartila, dan memenuhi adab-adabnya, seperti dalam keadaan wudhu, menghadap kiblat, di tempat yang suci, kerendahan hati disertai dengan kekhusyuan, penghayatan, dan pengagungan terhadap zat pemilik kalam, seakan-akan sedang bertutur kata dengannya dan dinasihatinya. Saking pentingnya memenuhi tartil, Ibnu Abbas berkata, satu surah yang aku baca dengan tartil lebih aku sukai daripada membaca seluruh Al-Quran tanpa tartil. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.